Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Libera, NPM 10121062 dari kelas C5, mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen SDM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas kedua dari mata kuliah Manajemen SDM, yaitu mengenai perencanaan SDM dan proses seleksi, yang terdiri dari 6 soal. Langsung saja ke soal yang pertama. Adapun soal atau pertanyaan nomor 1 yaitu, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk mensortir surat sebanyak 5.000 surat jika tingkat pelayanan standar 100 surat per 4 jam? Adapun jawabannya yaitu, diketahui output pekerjaan yang direncanakan yaitu sebanyak 5.000 surat. Pelayanan standar 100 surat per 4 jam per orang. Asumsi perencanaan kerja untuk 1 bulan, yaitu dengan jumlah hari 25 hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Asumsi 1 orang bekerja yaitu selama 7 jam per hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ditanyakan berapa pekerja yang dibutuhkan. Adapun penyelesaiannya yaitu, jika 1 orang bekerja 7 jam, maka dia bisa mensortir surat sejumlah 175 surat. Dari mana 175 surat? Yaitu 100 surat dikerjakan dalam 4 jam, artinya 25 surat per jam. 25 dikali 7, hasilnya 175. 5.000 surat dibagi 175 surat sama dengan 28,57 yang dibulatkan menjadi 29 surat. Maka pekerja yang dibutuhkan sebanyak 2 orang. Selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah perusahaan dan memperkirakan bahwa karena sejumlah inovasi teknologi, perusahaan Anda harus mengurangi 25% karyawan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Saat ini karyawan berjumlah 155 orang. Tindakan apa yang Anda akan ambil? Jelaskan. Adapun jawabannya yaitu, diketahui jumlah karyawan saat ini adalah sejumlah 155 orang. Harus mengurangi karyawan sebanyak 25% dalam 3 tahun ke depan. Ditanyakannya, tindakan apa yang akan diambil? Adapun penyelesaiannya yaitu 25% dari 155 orang hasilnya 38,75 yang dibulatkan menjadi 39 orang. Maka pengurangan dilakukan dalam 3 tahun berturut-turut, artinya tahun pertama sejumlah 13 orang, tahun kedua sejumlah 13 orang, dan tahun ketiga sejumlah 13 orang. Total dalam 3 tahun, perusahaan dapat memberhentikan karyawan sejumlah 39 orang yang 25% dari 155 orang. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu, hitung perencanaan SDM untuk menggarap sawah seluas 10 hektar bila diketahui bahwa standar waktu untuk mencangkul sawah adalah 20 kali 4 kali 6 jam sama dengan 480 jam per orang. Waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikannya yaitu 20 hari. Adapun jawabannya, diketahui luas sawah yaitu 10 hektar, standar waktu untuk mencangkul sawah yaitu 480 jam, waktu penyelesaian yang telah ditetapkan yaitu 20 hari. Ditanyakan, hitung perencanaan SDM-nya. Adapun penyelesaiannya yaitu 480 yaitu standar waktu untuk mencangkul sawah dikali 10 hektar yaitu luas sawah dibagi 20 waktu yang telah ditetapkan untuk penyelesaiannya dikali 1 orang, hasilnya 240 orang. Lalu selanjutnya yaitu soal nomor 4. Bila sebuah perusahaan membuka kantor cabang di sebuah kota yang jauh dari kantor pusat, aktivitas SDM apa saja yang harus dilakukan oleh Departemen SDM sebelum kantor cabang tersebut siap dijalankan? Adapun jawabannya yaitu,
Aktivitas SDM yang dapat dilakukan oleh Departemen SDM sebelum kantor cabang tersebut siap dijalankan yaitu melakukan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen yang dilakukan dapat secara internal maupun secara eksternal. Adapun secara internal yaitu melalui open bidding atau seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka, dan secara eksternal yaitu melalui iklan. Adapun proses seleksinya yaitu ada dua, yaitu yang pertama rintangan berturut-turut atau successive hard list selection approach, dan yang kedua yaitu pemilihan kompensasi yaitu compensatory selection approach. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu buatlah rekrutmen dari seleksi untuk soal nomor 1. Jawab, untuk rekrutmennya bisa dilihat di gambar. Di atasnya tertera tulisan job vacancy CV XYZ dengan kualifikasi yang pertama yaitu pria, usia minimal 20 tahun, maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMA atau sekolah menengah atas, memiliki kejujuran, disiplin dan loyalitas tinggi, menguasai Microsoft Office, diutamakan yang tidak merokok. Adapun deskripsi pekerjaannya yaitu memisah-misahkan surat yang diterima dari perusahaan atau instansi lain ke dalam kelompok atau golongan-golongan yang telah ditentukan untuk pengolahan lebih lanjut. Kirim CV Anda melalui email kami xyz123@gmail.com. Untuk proses seleksinya yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi tertulis atau tes tertulis, yang ketiga seleksi tidak tertulis, walking interview dan tes keterampilan kerja, yang keempat pemeriksaan medical check up, yang kelima membuat keputusan, dan yang keenam pengajuan surat penawaran dan kontrak kerja. Selanjutnya soal nomor 6 atau soal terakhir yaitu dengan pertanyaan pengambilan informasi analisis jabatan dan perencanaan SDM dapat membantu pengambilan keputusan program orientasi dan penempatan. Jelaskan. Adapun jawabannya, informasi analisis jabatan dan perencanaan SDM dapat membantu pengambilan keputusan dalam program orientasi dan penempatan kerja karena hasil analisis jabatan atau pekerjaan juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti pengklasifikasian, membuat desain, dan perancangan kembali suatu pekerjaan. Klasifikasi pekerjaan dilakukan melalui proses pengelompokan pekerjaan atau jabatan tertentu atau penempatan kerja berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan, kecakapan yang dibutuhkan, ataupun faktor lain yang erat kaitannya dengan pekerjaan. Setelah itu, bertujuan untuk mengatur penugasan kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi teknologi dan keperilakuan. Sedangkan fungsinya adalah menetapkan kegiatan kerja seseorang atau kelompok secara organisasional. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai tugas kedua manajemen SDM. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga apa yang saya jelaskan atau apa yang saya bahas dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.